Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mati sedang ia tidak pernah berjihad dan mempunyai keinginan untuk berjihad, maka ia mati dalam satu cabang kemunafikan. Kiai. Nah itu apa maksud dari hadis ini? Jangan sampai hadis ini dibaca, kemudian Mbak Eva ngajak orang perang sekali dalam seumur hidupnya. Jadi gini, hadis itu ada banyak redaksinya. Di antaranya dengan menggunakan kata-kata ghazwah atau peperangan. Ada yang menggunakan redaksi yuqatil, itu peperangan, dan ada yang menggunakan kata yujahid, berjihad. Dari yang saya pelajari lewat guru-guru saya, maka kita harus membedakan antara jihad dan peperangan. Ini kalau tadi bicara usul fikih, jihad itu umum, perang itu khusus. Artinya apa? Jihad itu memiliki sarana yang banyak. Di antaranya perang. Yang diperangi siapa? Orang-orang yang zalim, yang sudah tidak bisa diajak dengan cara yang baik. Tetapi ketika Rasulullah misalnya meminta seorang anak untuk mendampingi orang tuanya, merawat orang tuanya dan tidak ikut perang di medan perang, maka Nabi mengatakan fafihima fajahid. Maka jihad itu bisa jadi berani mati untuk membela ajaran agama Allah, berani mati untuk membela tanah air seperti peperangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro misalnya, ya Sultan Hasanuddin dan para pahlawan. Tapi bisa jadi jihad itu juga berani hidup, merawat orang tua, memberikan kedamaian, kesejahteraan. Oleh karena itu, hadis ini dipahami begini. Konteksnya, kata guru saya, itu kan terjadi di mana peperangan itu masih biasa dilakukan dalam konteks masyarakat masa itu. Rasulullah misalnya, itu kan sudah berdakwah dengan cara yang baik dan santun. Tetapi bangsa Quraisy di Mekah itu tidak mau menerima Nabi. Maka terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang misalnya Al-Ahzab atau perang Khandaq yang Nabi menggali parit, dan sekian banyak peperangan. Oleh karena itu, perang di masa itu membela agama Allah, menegakkan keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, itu menjadi bagian dari jihad. Kalau Anda tidak mau menerima itu, berarti Anda orang munafik. Nah, oleh karena itu hadis ini harus dipahami dalam konteksnya. Kenapa demikian? Karena ayat Quran yang lain bilang gini, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah itu ketika mewajibkan kamu untuk berperang, Allah tahu kamu tidak suka dengan peperangan. Tetapi boleh jadi pada sesuatu yang ada ketidaksukaanmu, di sanalah Allah memberikan kebaikan kepada kamu. Nah, ini konteksnya. Jadi kalau hari ini bukan berarti kita kemudian perang dengan orang lain. Tapi dalam konteks itu, kata Rasulullah, kita di Badar ini, itu sedang membela kebenaran. Harta kita dirampas, kehormatan kita hilang, nyawa sudah hilang, 12 tahun diintimidasi di Mekah. Kita tidak bisa balik ke Mekah, ke tanah tumpah darah kita. Maka kemudian Rasulullah terjadi perang Badar. Kalau kemudian lari dari peperangan ini, maka itu adalah orang yang munafik. Nah, tetapi hari ini boleh jadi konteks jihad dan peperangannya berbeda. Kalau Anda lari dari ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat, Anda punya gelar SH, Anda punya gelar MH, Anda doktor hukum, menjadi pengacara, melihat rakyat kecil terzalimi, Anda diam saja, berarti Anda munafik. Kan gitu. Jadi perangnya beda sebetulnya, ya, sesuai dengan konteks situasi yang terjadi saat ini. Gitu dengan ya, konteks. Baik, kita akan lanjutkan tapi kita harus break terlebih dahulu, Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.